Karena biar bagaimana ini masalah kan sudah mau selesai juga ya, capek juga. Banyak banyak juga pemain-pemain baru yang masuk, yang membuat segala suasana tuh jadi terlalu panjang. Ada LP baru, ada LP lama, ada LP ini. Karena urusan donasi habis kelar nanti bisa lanjut lagi ke urusan pribadi. Seperti yang aku udah bilang kemarin, kalau bisa para PH-PH jangan main ke ranah pribadi. Main aja di substansinya. Kalau memang ngerasa pengen main ke ranah pribadi, ya mendingan tinju. Tinju kan kita sportif gitu ya. Siapa tahu Mas Jaka mau tinju sama saya, boleh saya ladenin. Kalaupun ada nasihat, ya mungkin dibikin lebih kondusif aja. Karena ini permasalahan kan berawal dari donasi agut. Saya tahu narasi-narasi yang dibangun itu kan pasti punya tujuan masing-masing. Dan pasti akan berseberangan satu sama lain. Tapi tolong kita jagalah supaya tidak menimbulkan percikan-percikan lagi. Buat orang-orang yang punya narasi yang bisa menciptakan konflik, tolong ditahan dulu. Karena biar bagaimana ini masalah kan sudah mau selesai juga ya, capek juga. Banyak banyak juga pemain-pemain baru yang masuk, yang membuat segala suasana tuh jadi terlalu panjang. Ada LP baru, ada LP lama, ada LP ini. Karena urusan donasi habis kelar nanti bisa lanjut lagi ke urusan pribadi. Seperti yang aku udah bilang kemarin, kalau bisa para PH-PH jangan main ke ranah pribadi. Main aja di substansinya. Kalau memang ngerasa pengen main ke ranah pribadi, ya mendingan tinju. Tinju kan kita sportif gitu ya. Siapa tahu Mas Jaka mau tinju sama saya, boleh saya ladenin. Gitu loh, nggak usah ke ranah-ranah pribadi, apalagi menyerang-menyerang perempuan gitu nggak bagus. Ya narasi-narasi pinter itu saya tahu lah, orang-orang pinter semuanya sekolah tinggi. Tapi kalau kepintaran orang itu tidak ada adabnya, maka nggak ada jadinya itu barang. Nggak usah lah main-main begitu, main-main sederhana aja. Begitu aja sih nasihatnya. Jadi ditekanlah semua narasi-narasi yang bisa menimbulkan percikan api, konflik, ya kan? Supaya orang juga bisa selesaikan dengan baik. Sekian itu aja sih. Eh, Selamat malam, eh Deng, Densu, Abe. Mau Ki bertanya. Jadi begini, menyikapi terhadap pernyataan dari AL yang jelas-jelas menarasikan bahwa terlepas mungkin kalau saya nggak mau singgung terhadap Tenopi ya. Kalau saya menganggap bahwa itu adalah penyerangan terhadap kaum perempuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya nggak mau secara pribadi bahwa ini menyangkut dengan Tenopi, karena ada pernyataan terkait pernyataan AL itu menyatakan kebanyakan pramugari, dan ini jelas penghinaan sebuah profesi ya. Seharusnya kalau emang ada komunitas profesi pramugari harusnya bisa menuntut juga terhadap AL. Kenapa? Karena menyatakan penghinaan terhadap profesi pramugari, karena ada pernyataan kebanyakan pramugari yang dia kenal adalah P. Itu saya nggak mau terusin lagi karena nggak bagus bahasa itu. Jadi begini, saya mau tanya sama kita, bagaimana tanggapan kita terhadap pernyataan AL? Artinya, dan beliau juga selalu menyatakan sembilan naga, padahal Indonesia itu mempunyai simbol negara atau lambang negara adalah Garuda Indonesia, kan gitu. Kemudian kita punya ideologi Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, ada sila ketiga Persatuan Indonesia. Bukankah narasi yang dia sebutkan selalu bahwa sembilan naga itu akan memperuncing atau memperlebar masalah ke dalam hal-hal yang lain, terutama berbau sara? Bagaimana kita punya tanggapan, Neng? Eh, Kalau saya pribadi itu kan haknya beliau ya. Saya juga tidak mau mengompori masalah itu. Tapi kalau saya anggap terlalu jauh lah. Karena kan tidak perlu ke ranah-ranah itu. Saya juga kemarin juga udah ngobrol sama Bang Alvin. Saya sudah menyampaikan kepada beliau, kalau bisa lebih lembut lah Bang. Jangan terlalu keras lah. Karena biar bagaimana perempuan kan. Jadi saya pikir
Bang Alvin juga punya hak untuk membela diri dari statement dia. Dia punya narasi dia sendiri yang dia pasti akan bertanggungjawabkan kok. Cuman ini bisa jadi contoh buat kita yang lain semua untuk tidak menjadikan itu sebagai sebuah sebuah pancingan-pancingan yang kemudian akhirnya bisa memperumit keadaan. Ya kita semua nih bukan orang bodoh lah. Kita tahu lah cara-cara main begitu dan segala macam, ngerti lah. Dibangun narasinya kemanapun, ujung-ujungnya kan yang mau dicari kan lebih kepada konfliknya aja. Jadi kan kalau kita mau cari perdamaian kan kita harusnya cari yang baiknya aja gitu kan. Cuma kalau kita tambah-tambahin, bumbu-bumbuin, kayak saya nih bicara nih, wah Bang Alvin tuh begini, ntar saya berantem juga sama dia. Mau bikin apa? Capek-capekin doang. Belum datang netizen, wah nggak berani Bang sama Bang Alvin. Wah 9 naga, wah ini aduh. Ini 9 naga juga nggak tahu 9 naganya ini juga tahu apa enggak. 9 naga itu yang mana orang-orangnya juga kita nggak tahu. Kan maksudnya semua jadi rumit gitu loh, nggak usah ke sana gitu. Ini kayak anak kecil berantem terus mau lapor bapaknya lah, mau lapor mamanya lah, dia bilang bapaknya polisi lah, apa segala macam. Aduh, terlalu rumit semuanya gitu loh. Dan menurut gua sebenarnya kan nggak perlu sampai harus ada LP berikutnya lagi. Itu yang gue sayangkan aja, karena gue pulang ke Indonesia ini pengen selesai masalah donasinya Agus, udah beres. Kemarin udah saya koordinasikan semua. Sekarang kemudian ada tambahan permasalahan baru, ya saya menyayangkan aja gitu. Ini kan apa sih, nggak enak sekali dilihatnya gitu loh. Itu aja sih, pusing juga ngeliat beginian gitu. Baik, terima kasih Bang Faktual dan Bang Denny Sumargo. Terima kasih. Pada prinsipnya begini Bang Denny Sumargo, saya nggak kenal sama Agus, saya nggak kenal sama si Farhad Abbas, saya nggak kenal Alvin Lim, saya nggak kenal Nopi, dan saya nggak ada yang kenal di dalam ruangan ini. Nah, kenapa kemudian saya membahas terkait dengan hal ini? Yang pertama karena memang judul kita. Jadi kan kita membahas ini kan RD Lau dan Alvin Lim di LP-kan oleh si Nopi. Nah, kenapa kemudian Nopi dalam hal ini merasa tersinggung kan? Yang saya ketahui saat ini profesi si Kak Nopi itu adalah sebagai YouTuber, sebagai TikToker atau apa lain sebagainya. Saat ini profesi dia bukan lagi pramugari. Dan pun ketika Bang Alvin Lim menyampaikan hal itu, dia tidak ada menyebut nama si Kak Nopi. Dia mengkritik terkait dengan pekerjaannya. Nah, terkait dalam hal ini, di dalam pidana pun kan saya ada landasi, saya kasih catatan kakinya. Di dalam hukum pidana itu, subjek hukum itu cuma ada dua. Itu menurut guru besar Universitas Diponegoro, saya lupa nama profesornya. Yang pertama adalah orang sebagai subjek. Yang kedua perusahaan, itu saya sampaikan. Nah, dan yang kedua kemudian selanjutnya, kenapa saya membahas hal ini? Kalau saya scroll di TikTok, seolah-olah ini akun-akun ini membahas Agus, Wawa, seolah-olah di dalam hal ini yang paling berdosa adalah Agus dan Wawa. Nah, setelah dilihat bahwasanya memang ada juga itu. Dikat aja lah, Bang Faktual, dikat aja. Karena itulah saya membahas topik itu berupaya untuk mengimbangi berita. Dalam artian itu udah lari dari konteksnya itu. Iya, dikat aja, Bang. Iya.